Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Komunisasi dengan NIM 1818282. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah PKPL yang berjudul aplikasi toko online berbasis website. Yang pertama, ada proses atau hasil pengujian dari sistem berikut. Yang pertama, menggunakan pengujian akseptansi. Yang pertama itu ada halaman register, di mana sebelumnya pengujian acceptance merupakan uji formalitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem telah memenuhi kriteria acceptance yang diminta pelanggan atau pemilik produk. Di sini ada halaman register. Halaman register ini dapat berisi, kita bisa memasukkan isian sesuai data yang diminta. Kemudian tombol register harus tampil, tekan tombol register dan juga akan menuju ke tampil halaman selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu ada halaman login. Di sini kita bisa memasukkan username dan password. Kemudian ketika tombol login diklik, maka akan menuju ke halaman home. Kemudian yang kedua yaitu pengujian integration, di mana pengujian integration atau integrasi sistem ini merupakan level pengujian perangkat lunak yang mana setiap modul-modul yang berdiri sendiri digabungkan kemudian akan diuji sebagai sebuah kesatuan. Pengujian integrasi merupakan sebuah teknik sistematis yang digunakan untuk membangun arsitektur sebuah perangkat lunak, pada saat yang sama melakukan pengujian untuk mencari kesalahan program atau error yang berhubungan dengan antarmuka. Pada pengujian integrasi terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengujian, seperti white box, black box, dan juga gray box. Di sini yang pertama ada diagram activity login, di mana di diagram activity login ini ada tiga submenu. Yang pertama di bagian admin, kemudian sistem, dan juga pengunjung atau konsumen. Di bagian admin ini kita bisa login, kemudian bisa mengisi form login seperti verifikasi login, mengisi username dan juga password. Ketika passwordnya benar, maka dia akan menuju ke halaman utama. Namun ketika passwordnya salah, maka dia akan kembali ke menu login. Dan juga sebelumnya ketika pengunjung belum mendaftar, maka terlebih dahulu melakukan registrasi, kemudian mengisi data baru aktivasi akun, lalu login kembali dan mengisi form login. Kemudian selanjutnya yaitu ada diagram activity admin, order, dan produk. Toko online pada saat konsumen ingin berbelanja. Di sini ada bagian admin dan sistemnya. Di bagian admin kita terdapat menu order. Di menu order terdapat dua subpoinnya. Yang pertama yaitu new order dan list order. Di mana new order itu menampilkan isi order terbaru, sedangkan list order menampilkan semua order. Kemudian ketika berhasil menampilkan list order, yaitu di bagian admin bisa melakukan pengeditan dan juga setelahnya bisa tersimpan perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu diagram activity konsumen atau order. Di sini juga sama, di sistemnya itu menampilkan data produk, di mana si konsumen setelah berada di halaman produk, dia bisa melihat produknya. Kemudian ketika dia bisa melihat produknya, si konsumen bisa melakukan check out setelah melihat di bagian sistemnya, yaitu menampilkan halaman keranjang. Kemudian setelah itu melakukan check out. Setelah check out berhasil, yaitu menampilkan halaman pesanan. Kemudian konsumen berhasil memesan suatu produk dan juga memilih untuk metode pembayarannya. Kemudian di sistem langsung otomatis terjadi pemesanan. Dan yang terakhir kesimpulan, jadi untuk diagram integrasi sistem pada saat registrasi di sistem ini, yaitu terdapat admin dan juga konsumen, di mana admin ini dia bisa login, kemudian bisa memperbarui produk,
kemudian bisa menambahkan orderan dan juga customer serta seller. Sedangkan pengunjung melakukan registrasi, kemudian bisa login dan juga bisa melihat produk-produk, bisa check out ataupun mengisi keranjang dan juga melakukan pesanan. Kemudian ada pun perhitungan dalam pengujian dan pengukuran mutu perangkat lunak. Di sini menggunakan MCall dari aplikasi toko online. Pada penelitian ini, perangkat lunak toko online fokus pengukurannya adalah pada aspek operasi, fitur, tugas, dan materi yang terdiri dari 4 faktor seperti yang ada pada slide ini. Yang pertama itu ada correctness, kemudian ada accuracy, kemudian yang ketiga consistentness, kemudian yang keempat access control. Kemudian setelah kita mengetahui ada 4 faktor yang mempengaruhi dalam operasi fitur di sistem ini, di mana di bagian correct seperti yang kita lihat tadi itu keterangannya yaitu fitur desain form dan juga tombol di setiap halamannya sama, sedangkan untuk akurasinya website dapat memberikan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian consistentness yaitu bahasa dalam program dapat dipahami dengan mudah dan cepat, dan yang terakhir yaitu access control dan keamanan terhadap pengguna yang melakukan akses pada aplikasi dan data. Kemudian dari hasil yang diperoleh dari perhitungan di atas, kita dapat menyimpulkan presentasi nilai yang didapat atau nilai maksimumnya yaitu sebesar 41%. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.